Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fai Indrianisa dari Prodi Pendidikan Geografi 2019 kelas B. Di sini saya akan melakukan praktek belajar mengajar geografi dengan materi pendekatan geografi dan penerapannya dengan menggunakan metode discovery learning dan media pembelajaran Wordsquare. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar hari ini? Baik, Bu. Baik semua ya, alhamdulillah. Semoga kita sehat terus, selalu dalam lindungan Allah dan terus semangat untuk sekolahnya. Nah, sebelum mengawali kelas nih, coba dilihat nih kanan kirinya masih ada sampah nggak di kolong mejanya tuh, dilihat. Nah kan kalau lingkungannya bersih gitu ya, jadi pikirannya tuh lebih fresh, terus pelajaran lebih cepat nangkep kayak gitu, jadi bisa masuk apa yang kita akan pelajari hari ini. Udah bersih belum? Udah, Bu. Ya, kalau gitu sebelum memulai pelajaran, pimpin doa dulu ya oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik, sebelum kelas dimulai, marilah kita berdoa. Udah mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan ngecek nih kehadiran kalian. Teman-temannya pada hadir nggak? Coba dilihat. Hadir, Bu. Hadir semua ya? Masuk, alhamdulillah lengkap. Berarti kita bisa langsung masuk nih ke materinya. Di sini ada nggak yang ingat materi minggu lalu Ibu kita menjelaskan tentang apa? Saya, Bu. Ya, silakan Cindy. Minggu lalu kita belajar mengenai prinsip geografi, Bu. Ada 4 prinsip, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, deskripsi, dan korologi atau peruangan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi di minggu lalu kita menjelaskan, kita berdiskusi tentang prinsip geografi. Kalau gitu kita masuk ke materi hari ini, itu pendekatan geografi dan penerapannya. Ini udah Ibu share juga ya di Google Classroom minggu kemarin. Ibu harap kalian udah baca-baca, udah dipelajarin. Jadi hari ini kita bisa berdiskusi gitu. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya, yaitu untuk memahami dasar geografi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pendekatan geografi, menjelaskan perbedaan pendekatan geografi, menerapkan pendekatan geografi dalam mengkaji fenomena geosfer. Nah, untuk tujuannya sendiri, siswa dapat memahami pendekatan geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada yang tahu apa itu pendekatan geografi? Saya, Bu. Ya, silakan. Pendekatan geografi itu menurut saya cara pandang ilmu geografi dalam mengkaji suatu gejala atau fenomena geosfer, Bu. Yang lain ada? Bu. Boleh, Aden? Pendekatan geografi adalah hal-hal yang menjadi objek formal geografi terdiri atas pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan kompleks. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Saya, Bu. Oke, Safira silakan. Metode atau cara untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungannya, Bu. Ya, betul. Jadi pendekatan geografi itu metode yang digunakan untuk menganalisis ya berbagai gejala geosfer dan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi udah ada yang singgung kalau ada pendekatan geografi, ada yang bisa nyebutin ada berapa sih pendekatan geografi itu? Bu, Boleh, Nur Hikmah? ada 3, Bu. Ada pendekatan peruangan, lingkungan, sama kewilayahan. Ya, kita lihat. Ini apa maksudnya? Ya, betul sekali. Jadi ada 3 ya pendekatan geografi itu, ada pendekatan peruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan wilayah gitu. Next, ini kita akan berdiskusi tentang pendekatan keruangan. Di sini ada yang tahu lagi pendekatan keruangan itu seperti apa? Saya, Bu. Jadi pendekatan keruangan itu menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruangan. Oke, ada yang mau nambahin? Saya, Bu. Jadi pendekatan ke ruangan juga merupakan pendekatan yang khas dalam geografi, karena dalam studi dalam keanekaragaman ruang, bumi akan membahas aspek ruangannya.
Ya, terima kasih penjelasannya itu udah cukup baik, udah betul juga. Jadi pendekatan keuangan ini menganalisis fenomena berdasarkan penyebarannya. Terus juga di pendekatan keuangan ini juga merupakan pendekatan yang khas gitu. Nih ada contohnya, misalnya rata-rata sebidang tanah di pinggir jalan di tengah kota itu memiliki harga yang mahal karena lokasinya strategis. Nah, selanjutnya ada analisis fenomena alam dengan pendekatan keuangan. Nah, di materi yang udah Ibu kasih ini ada nih, dari kalian ada yang tahu nggak cara analisis pendekatan keuangan ini seperti apa? Saya Bu Boleh, Cindy? pakai 5W plus 1H bukan Bu? Iya, betul. Jadi pakai 5W plus 1H ya. Jadi Ibu boleh minta tolong jelasin nggak sih 5W 1H itu apa aja? Boleh Bu, ada who, what, where, when, why, dan how. Ya, betul. Jadi yang dijelaskan oleh Cindy tadi, jadi analisis suatu masalah menggunakan pendekatan ini tuh dapat dilakukan dengan pertanyaan 5W plus 1H tadi. Jadi misalnya what apa untuk mengetahui jenis fenomena alam yang sedang terjadi. Terus when kapan untuk mengetahui waktu terjadinya fenomena alam. Where itu di mana untuk mengetahui tempat fenomena alam sedang berlangsung. Pertanyaan why itu mengapa untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena alam. Who itu siapa untuk mengetahui subjek atau perilaku yang menyebabkan terjadinya fenomena alam. Dan yang terakhir itu how untuk mengetahui proses terjadinya fenomena alam. Nah, selanjutnya ini ada contoh ya menggunakan analisis 5W tadi, 5W plus 1H tadi. Misalnya what-nya, fenomenanya itu apa, gempa ya kan. Terus when-nya kapan, dijelaskan di sini juga ada tanggalnya, itu tanggal 27 Mei 2006. Terus where-nya di mana, di Yogyakarta, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, untuk selanjutnya pendekatan ke lingkungan. Ada yang tahu nggak maksud dari pendekatan lingkungan ini? Bu, Boleh, silakan Adik Jody. jadi pendekatan lingkungan adalah pendekatan yang melibatkan faktor manusia dan lingkungan, Bu. Ya, yang lain? Bu, pendekatan lingkungan adalah suatu pendekatan berdasarkan interaksi dan interdependensi yang terjadi dalam lingkungan. Ya, ada lagi yang mau nambahin? Saya Bu, Silakan, Cindy. pendekatan lingkungan itu dilakukan berpusat pada interaksi kehidupan manusia dengan lingkungan fisiknya yang membentuk suatu sistem keuangan yang sering disebut dengan ekosistem juga Bu. Oke, betul sekali. Jadi lebih ringkasnya, pendekatan lingkungan ini dilibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungannya. Gitu. Nah, ini ada contohnya, misal petani zaman dulu tuh hanya mengandalkan musim dan alat seadanya. Tapi dengan seiringnya waktu dan kebutuhannya itu terus-menerus bertambah, jadi banyak inovasi dalam pertanian dengan membuat bendungan menampung air dan menggunakan alat bertani yang modern dan adanya bioteknologi. Oke, selanjutnya analisis fenomena alam dengan pendekatan lingkungan. Ibu mau tanya, apakah pendekatan lingkungan ini bisa dianalisis juga dengan 5W 1H tadi? Ada yang bisa jelasin? Saya Bu, Boleh, Safira? Jadi yang bisa tadi tapi dalam pendekatan lingkungan juga bisa menggunakan identifikasi kondisi fisik yang mendorong terjadinya bencana ini seperti jenis tanah, topografi, dan vegetasi di lokasi itu, dan juga identifikasi sikap dan perilaku masyarakat dalam mengelola alam di sekitar lokasi tersebut. Ya, jadi betul banget di pendekatan lingkungan ini bisa menggunakan identifikasi kondisi fisik dan sikap perilaku terhadap lingkungan gitu ya. Next, kita akan membahas mengenai pendekatan kewilayahan. Jadi ada yang tahu pendekatan kewilayahan itu apa? Boleh? Saya, Bu. Kenapa enggak? Pendekatan yang kompleks. Boleh. Yang lain? Tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Ade. Gabungan antara pendekatan lingkungan dan keruangan. Ya betul, jadi Ibu tambahin ya, di pendekatan kewilayahan ini juga membahas gejala atau fenomena alam dengan menggunakan kombinasi analisis keuangan dan analisis lingkungan.
Jadi pendekatan ini dilakukan untuk melihat perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik dapat digunakan sebagai acuan untuk menganalisis objek kajian. Jadi pendekatan ke wilayah ini seperti yang telah ada Georgi sampaikan, itu benar gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan lingkungan gitu. Jadi merupakan pendekatan yang kompleks gitu. Jadi campuran dari dua pendekatan sebelumnya. Nah, ini ada contohnya. Misalnya Jakarta selalu menjadi kota langganan banjir saat musim hujan. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya masih membuang sampah di sungai. Nah, itu ada faktor manusia dan lingkungan yang tadi di pendekatan lingkungan, dan juga Jakarta merupakan daerah yang rendah daripada sekitarnya. Nah, ini juga merupakan faktor pendekatan keruangan gitu dari Jakartanya sendiri memiliki daerah yang rendah gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Saya Bu, Ya, silakan Karima. Apa? saya masih kurang ngerti Bu tentang analisis masing-masing pendekatan. Oke, kita langsung diskusi aja sama teman-teman sekelompok sekalian. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok yang akan membahas tentang keruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Jadi untuk kelompok keruangan itu ada Cindy dan Putri. Kelompok lingkungan ada Safira dan Novanda. Dan kelompok kewilayahan itu ada Nur Hikmah dan ada Jordi. Selamat berdiskusi. Ini ada gambar-gambarnya. Nanti silakan. Udah Ibu kirim juga di WAG ya. Oke, kalau gitu kita udah selesai waktu diskusinya. Silakan untuk kelompok ruangan dijelaskan apa maksud dari gambar ini. Silakan Cindy atau Moni. Baik Bu, saya akan mencoba memaparkan hasil diskusi saya dengan Putri. Menurut saya kelompok keruangan itu karena longsor di air terjun itu murni kejadian dari alam Bu, maka bisa dikaji melalui pendekatan keruangan dengan 5W+1H yang sudah Ibu jelaskan tadi. Menurut saya untuk 5W+1-nya itu untuk kuatnya itu terjadinya longsor, dan Y itu tanah longsor itu terjadinya karena dipicu oleh beberapa hal seperti curah hujan yang tinggi, kurangnya jumlah pohon pada lahan longsor dan banjir. Untuk Y-nya itu berada di Nganjuk, Jawa Timur Bu. Ya betul. Selanjutnya kelompok lingkungan, boleh silakan dijelaskan. Oke Bu, jadi untuk kelompok lingkungan sendiri faktor ekologi kan yang utama tadi manusia dan lingkungan. Nah, dari gambar ini bisa dikaji dengan pendekatan ekologi karena kondisi dari fisik tempat terjadinya bencana dan perilaku orangnya itu menebang pohon secara liar yang mengakibatkan hutan menjadi gundul dan akan menimbulkan longsor gitu. Ya betul. Selanjutnya untuk kelompok kewilayahan, boleh dijelaskan maksud dari gambar ini. Ya, jadi dari gambar tersebut bisa dilihat adanya gabungan antara keruangan dan lingkungan. Kebakaran di Kalimantan yang merupakan daerah yang panas sehingga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Namun ada faktor manusianya itu sendiri, yaitu seperti membuang puntung rokok sembarangan yang sehingga menimbulkan percikan api. Ya, jadi diskusi hari ini berjalan lancar ya. Kalian udah paham mengenai tadi apa yang udah kita pelajari. Selanjutnya kita akan bermain games untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian. Ini ada ya, ada beberapa kalimat yang telah Ibu acak-acak. Jadi kalian menjawab dari berdasarkan kalimat kata yang ada di sini ya. Jadi soal nomor pertama itu ada berapa pendekatan di geografi? 3 Bu. Iya. Tadi jawabnya di mana? 2 baris dari paling bawah Bu. Ini ya. Iya Bu. Ya, kita baca. Betul banget. Ada 3 pendekatan di geografi. Selanjutnya itu ada nomor 2. Pendekatan geografi adalah metode untuk menganalisis berbagai gejala fenomena Geosfer. geosfer. Ada di mana tadi?
Di kolom ketiga dari samping dan dari bawah, Bu, di bawah. Ini ya. Iya. Ya, betul sekali Geospet jawabannya. Pendekatan yang menganalisis gejala berdasarkan penyebaran dalam ruangan disebut pendekatan. Keruangan. Ada di mana kali kata pendekatan? Garis ketiga dari Ini. sebelah kanan. Iya, Bu. Ya, betul Oke. sekali. Yang selanjutnya ada pendekatan yang merupakan gabungan antara lingkungan dan ruangan. Kewilayahan. Ya, boleh. Yang mana tuh? Garis paling kanan. Ini. Paling Kanan, kanan, Bu. Ini Ya. ya. Ya, betul sekali. Oke, selanjutnya ada pendekatan yang berdasarkan interaksi dan interdependensi yang terjadi dalam lingkungan disebut pendekatan. Ya, yang mana? Yang Ini dua ya. dari bawah. Ya, betul sekali, pendekatan lingkungan. Oke, selanjutnya pendekatan kewilayahan termasuk pendekatan yang kompleks. Ada di mana tuh kalimatnya? Garis tiga, Tinggi. Bu. Nah, ini bukan. Iya, Bu. Ya, betul. Yang terakhir, pendekatan keruangan termasuk pendekatan yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal. Yang khas, kita boleh cari mana? Ke atas. Ya, betul. Ya, tadi kita sudah mengulas dengan bermain game. Sungguh menyenangkan, bukan? Menyenangkan, Bu. Ya, di sini ada yang mau kasih kesimpulan mengenai tadi yang udah kita pelajari hari ini. Saya, Bu. Boleh, silakan Rikma. Jadi kesimpulannya di geografi itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan keruangan yang bersifat khas di ruang bumi, pendekatan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia dan alam, serta pendekatan kewilayahan yang bersifat kompleks dan gabungan antara keruangan dan lingkungan. Akhir pelajaran kita cukupkan, tetap jaga kesehatan, semangat terus dalam belajar. Kalau gitu sampai jumpa di minggu depan dengan materi baru di bab 2. Ibu akan kasih materinya di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.